kami ada untuk Anda. Halo, selamat siang temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bunga Harumdani, senang sekali bisa berada di acara webinar pada hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu tentunya temanku yang sudah bergabung dari seluruh wilayah di Indonesia. Selamat datang di acara webinar Teman Bus sesi kedua dengan tema Kenali Lebih Dalam Layanan Teman Bus yang telah mencapai lebih dari 1 juta perjalanan pelanggan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Boleh kita kasih aplaus secara virtualnya, biar lebih bersemangat lagi untuk mengikuti webinar hari ini dan tentunya senyuman positif untuk menghadapi bagaimanapun situasi di tengah pandemi ini kita harus tetap semangat. Oke, dan hari ini kita akan bergabung dengan narasumber yang luar biasa. Nanti kita akan bergabung dengan Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Kemudian juga akan hadir Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Dr. Andes Budi Setiadi SHMSI. Kemudian hadir juga nanti Direktur Angkutan Jalan, Bapak Ahmad Yani, ATDMT. Kemudian ada juga pakar transportasi, Pak Joko Setiowarno, Pak Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Bike to Work Indonesia. Ada juga Bapak Danarto Bayu selaku perwakilan dari komunitas bus kota. Dan ada satu lagi nih misteri guest yang saya nggak mau bocorin dulu. Ini adalah bintang tamu yang spesial banget. Pokoknya nanti kita akan bincang-bincang dengan seluruh narasumber yang akan bergabung di webinar hari ini. Dan tentunya teman-teman, temanku yang hari ini bergabung via Zoom juga boleh loh bertanya dengan para narasumber kita hari ini. Caranya gimana? Bukan via chat box ya. Jadi teman-teman langsung aja masuk ke link bit.ly/pertanyaan webinar teman bus. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya, masuk ke link bit.ly/pertanyaan webinar teman bus. Nanti di akhir diskusi saya dengan seluruh narasumber akan kita bacakan kurang lebih 5 penanya dari seluruh pertanyaan yang sudah masuk. Dan tidak hanya itu, teman-teman juga bisa mendapatkan merchandise spesial eksklusif dari teman bus. Nah, itu dia. Caranya gimana? Langsung aja pastikan kamu untuk mendownload aplikasi teman bus dan klik banner undian goodie bag eksklusif teman bus di aplikasi. Tidak hanya itu, jangan lupa juga untuk follow terlebih dahulu akun Instagram @teman_bus dan screenshot bukti kamu bahwa kamu ini udah follow Instagramnya teman bus. Dan setelah itu, selama mengikuti webinar ini jangan lupa untuk foto selfie ya, foto selfie selama mengikuti acara atau screenshot layar HP kamu yang sudah join ke acara webinar teman bus sesi kedua #seru bareng temanku. Jadi itu ya, yang ingin merchandise spesial jangan lupa untuk download dulu aplikasinya. Setelah di-download aplikasinya, follow Instagramnya. Jangan lupa di screenshot layar handphone kamu yang sudah follow. Dan juga bisa juga selfie ketika kamu sedang menyaksikan webinar ini atau screenshot juga layar handphone kamu. Jangan lupa untuk isi form undian dan isi dengan data lengkap kamu mulai dari nama, kemudian email, nomor telepon, alamat tempat tinggal. Kenapa harus diisi? Karena nanti hadiah yang diumumkan via sosial media atau Instagram teman bus, hadiahnya dikirimkan ke alamat yang sudah tertera. Jadi pastikan alamatnya asli, bukan alamat palsu gitu ya. Oke, dan di akhir acara nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah dengan mendapatkan voucher GoPay senilai 500.000 untuk 10 orang pemenang. Caranya standby aja di webinar hari ini, jangan kemana-mana dan simak pertanyaannya, simak pembicaraan kita dari para narasumber. Jadi pastikan kamu tetap bersama kami. Oke, dan sesaat lagi kita akan kehadiran tamu-tamu istimewa, yaitu kita menantikan kehadiran dari Bapak Menteri Perhubungan dan juga Pak Dirjen untuk kita sapa dan merasakan langsung buka soalnya rasanya di dalam bus suara oleh Kementerian Perhubungan ini. Dan
dengar-dengar juga bus yang didatang ini juga jauh dari luar kota nih. Ada 5 kota yang sudah merasakan langsung pengalaman menggunakan teman bus, yaitu Palembang, kemudian Bali, ada juga Solo, kemudian Jogja, dan Medan. Horas, Medan. Dan jangan sedih, buat kota-kota lainnya nanti juga akan ada kehadiran teman bus. Rencananya akan hadir juga di tahun mendatang gitu ya. Ada di Kota Makassar, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, dan Banyumas. Jadi pantengin terus sosial media dari Teman Bus untuk melihat seperti apa informasi-informasi terupdate dari Teman Bus. Kita akan nantikan kehadiran dari tamu-tamu spesial kita hari ini setelah yang satu ini. Teman Bus adalah program pengembangan angkutan umum di kawasan perkotaan berbasis jalan yang menggunakan teknologi telematika yang handal dan berbasis non-tunai untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan mobilisasi Anda. Teman Bus berupa kendaraan medium bus berkapasitas 40 penumpang dengan 20 tempat duduk dan big bus berkapasitas 60 penumpang dengan 30 tempat duduk, serta masing-masing terdapat satu area prioritas. Untuk kemudahan akses penumpang melihat rute perjalanan, informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan bus secara real-time dapat melalui aplikasi Teman Bus yang bisa diunduh di Play Store dan App Store. Teman Bus tersebar di beberapa kota di Indonesia. Kota Palembang. Koridor 1, rute Terminal Alang-Alang Lebar Dempo. Koridor 2, rute Asrama Haji, Terminal Sako. Koridor 3, rute Terminal Pelaju, Terminal Induk Jakabaring. Kota Solo. Koridor 3, Terminal Kartosuro, Tugu Cembengan. Koridor 4, Terminal Kartosuro, Terminal Palur via Terminal Tirtonadi. Koridor 1, Bandara Adi Sumarno, Terminal Palur. Koridor 2, Terminal Kerten, Terminal Palur. Denpasar. Koridor 2, rute Gor Ngurah Rai, Bandara Ngurah Rai. Koridor 1, rute Terminal Persiapan, Central Parking Badung. Koridor 3, rute Pantai Matahari Terbit, Dalung. Koridor 4, rute Terminal Ubung, Sentral Parkir, Monkey Forest. Yogyakarta. Koridor 1, Pusat Kuliner Belut Godean, Terminal Ngabean. Koridor 2, Terminal Pakem, Terminal Condong Catur. Koridor Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara webinar sesi kedua dengan tema Kenali Lebih Dalam Layanan Teman Bus yang telah mencapai lebih dari 1 juta pelanggan atau perjalanan pelanggan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dan sudah bergabung bersama kita siang hari ini yang terhormat Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Sehat selalu ya Pak ya. Keren banget nih Bapak lagi di dalam bis ya Pak ya. Dalam bis keren. Keren banget. Oke, saya juga mau menyapa Bapak Budi Setiadi, Pak Dirjen Perhubungan Darat. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, selamat siang Mbak, terima kasih. Oke, Pak mohon izin nih. Jadi sampai saat ini sudah ada 2.500 peserta yang sudah mendaftar webinar dari Indonesia. Ini luar biasa sekali ya Pak. Dari Jabodetabek, kemudian Surakarta, Jogja, Banyumas. Dan kalau lihat dari profil pesertanya, sebagian besar 38% adalah mahasiswa dan juga pelajar, kemudian swasta, pemerintahan, dan sisanya masyarakat umum. Dan hadir juga nih perwakilan dari para pengemudi nih. Oke, kalau gitu Pak, kayaknya kita mau mendengarkan pengalaman langsung dari Pak Menteri. Bagaimana sih Pak situasi ketika berada di dalam teman bus ini? Wawancara gini? Silakan Pak Menteri untuk menyampaikan sambutannya, menyapa teman yang ada di Indonesia. Pak Menteri. Saya masuk bis begitu bersih, ya, indah, bajunya juga keren, ya. Bajunya juga keren. Nah, oleh karenanya saya memang banyak bicara dengan Pak Dirjen. Kalau bis yang keren ini harus ada di seluruh Indonesia, ya. Kita memang sekarang bayangkan
baru dari 5 kota saja sudah melampaui 1 juta, bahkan mendekati 2 juta. Bagaimana kalau kita nanti melakukan satu kegiatan yang lebih intensif? Ini pasti menolong banyak masyarakat supaya naik bisnya terjangkau. Keren kan itu? Keren banget Pak Menteri. Jadi 5 Ya. kota saja udah 1 juta perjalanan, apalagi tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, ya. Nah, kami diskusi dengan Pak Dirjen bahwa apa yang dilakukan dengan teman bis ini, kemarin di Bali, Mbak Luna Maya seneng banget naik bis ini. Ya. Dan ini pasti sangat menolong. Ya. Kita nanti by the service, teman bis, selain bisa menolong masyarakat untuk mendapatkan bis yang murah, pengelola dari bis ini dimungkinkan juga koperasi atau gabungan dari beberapa orang yang tadinya punya angkot atau angkutan yang sudah uzur. Ya. Nah, ini bisa dikumpulkan, dia dapat subsidi, para pemilik angkot itu tetap menjadi sopir, disubsidi, ya, angkutannya berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi satu inisiatif yang baik. Satu sisi menolong orang yang melakukan kunjungan, tapi di sisi lain juga memberikan kesempatan pengemudi yang memiliki angkot-angkot yang sudah tidak produktif menjadi satu usaha baru dengan mobil yang baru, dengan cara yang baru, dan dikoordinasikan secara baik dengan Pemda-Pemda. Gitu, Mbak. Oke, jadi masyarakat dengan adanya teman bus ini bisa mendapatkan bus yang murah, juga bisa merasakan kenyamanan naik transportasi umum, khususnya bus, dan apalagi juga bisa didapat melalui sistem koperasi gitu untuk mendukung para pengemudi atau pemilik usaha transportasi lainnya. Nah, Pak, kira-kira strategi dari kementerian sendiri untuk menarik minat masyarakat untuk naik teman bus itu seperti apa sih, Pak? Ya, satu, kita mesti sosialisasi, ya kan? Sosialisasi. Yang kedua, koordinasi dengan Pemda, ya. Yang ketiga, dibuat bisnya keren-keren, dibuat pelayanannya bagus. Jadi kalau ini koordinasi dengan Pemda, bisnya keren, tepat waktu, bersih, pasti ini diminati. Apalagi kalau kita mengoperasikan bis ini, yang menjadi kekuatannya adalah ini point to point, dari satu tempat ke satu tempat. Ya, dia bisa menjadi bagian, katakanlah antar moda dari MRT, LRT. Ya, kalau di daerah, katakanlah kereta api di Jogja sampai Tugu, ya. Nah, dia menghubungkan dari Tugu ke mana? Ke satu tempat. Atau di Makassar, ada bis antar kota di terminal, ya. Dia menghubungkan ke tempat-tempat yang lain. Jadi saya pikir bis ini kalau kita kerjakan dengan baik, dirancang dengan baik, bisnya apik, dilayani dengan baik, masyarakat pasti mau. Dan pada titik tertentu, ini menjadi ekonomis. Akhirnya kita tidak perlu mensubsidi. Gitu. Jadi jalan pikirannya seperti itu, Pak. Jadi itu ya Pak, yang paling diutamakan bagaimana mengajak masyarakat untuk merasakan langsung bagaimana kenyamanan di dalam bus dengan fasilitas yang disiapkan oleh teman bus, dan juga tadi Bapak bilang ya lebih ekonomis menggunakan bus, seperti itu ya Pak ya? Harus lebih ekonomis. Kalau nggak ekonomis kita nggak berhasil. Kalau dulu orang bayarnya katakanlah berapa ke satu tujuan 25.000, nah, ini mesti 15.000 atau 10.000 gitu ya. Sehingga
dia memiliki daya jangkau, ya. Nah, kalau kelebihannya itu dia bisa gunakan untuk tambahan gizi keluarga, memperbaiki rumah, bukan untuk transportasi, karena transportasi sudah kita hasilkan secara bersama. Gitu. Baik, Pak, mungkin terakhir dong pesan-pesan untuk masyarakat, untuk mengajak masyarakat untuk bagaimana bergabung dengan aplikasi Teman Bus untuk mempermudah kita mengakses Teman Bus di seluruh kota, karena sudah ada 5 kota. Nah, rencananya ada berapa kota lagi sih, Pak? Ya, sekarang kita sudah ada di 5 kota, ya. Okay. Di Palembang, Jogja, Denpasar, Medan, ya, dan sebagainya gitu ya. Medan dan Surakarta, ya. Kota yang lain nanti Pak Dirjen akan sampaikan. Betul. Tapi kita tidak terbatas bisa 5, bisa 10 lagi itu, karena ini sudah terbukti di 5 kota bagus. Nah, kita akan kembangkan secara lebih masif. Betul, betul. Jadi 5 kota saja udah banyak peminatnya ya. Nah, saya mau beralih ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, bagaimana sih perkembangan antusiasme dari masyarakat dengan adanya Teman Bus ini, Pak, di 5 kota yang sudah ada ini? Silakan Pak Dirjen. Pak Dirjen, mohon izin Pak, bisa mendengar suara Ya, saya? selamat sore Mbak. Sebelumnya saya mendengarkan sekali apa yang diarahkan Pak Menteri, dan beliau memang selalu menyampaikan komitmennya beberapa hal yang selalu disampaikan barusan. Dan memang betul bahwa Pak Menteri Perhubungan memang selalu memberikan arahan dan juga kepada kita sebagai pelaksana untuk bisa mendeliver terhadap angkutan massal perkotaan di beberapa kota besar. Jadi memang ide-ide Pak Menteri sangat visioner dan improvisasi untuk bisnis proses terkait angkutan massal ini sangat bagus sekali, sehingga kami saat sekarang ini yang menjabarkan untuk angkutan massal perkotaan dengan konsep skema buddy service sudah kita lakukan di tahun 2020, dan nanti pada tahun 2021 kami akan menambah lagi dengan 5 kota. Namun demikian, dari kemarin Pak Menteri selalu menekankan kita akan tambah lagi. Jadi ada sangat kemungkinan di tahun 2021 kita akan nambah lagi, yaitu yang di kota besar Surabaya, kemudian Bandung, kemudian Banjarmasin, kemudian Makassar, Manado, dan berikutnya juga nanti saya sedang melakukan satu kajian juga, yaitu untuk yang di Jayapura untuk mendukung PON tahun depan. Dan berikutnya juga kota-kota lain akan kita lakukan. Bahkan Pak Menteri juga mendorong satu koridor, insya Allah di tahun 2021 kita akan mencoba dengan menggunakan bus listrik. Demikian Mbak Bunga. Terima kasih Pak Dirjen atas penjabarannya tadi mengenai bagaimana antusiasme masyarakat dan kira-kira ke depannya ada di kota mana lagi nih Teman Bus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah bergabung pada hari ini. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung sekarang lewat Zoom dulu nih ya Pak ya. Sehat selalu Pak Menteri. Oke Pak Menteri, mohon izin. Saya akan menayangkan ini perjalanan Teman Bus. Kalau kita ketahui Teman Bus ini sudah beroperasi dari Juni 2020 dan sudah ada di 5 kota dan berkembang di kota-kota berikutnya. Seperti apa antusiasme dari masyarakat menggunakan Teman Bus? Ini dia tayangannya.
Oke, itu dia tadi antusiasme masyarakat dalam perjalanan teman bus yang dimulai dari Juni 2020 kemarin, dan tentunya antusiasmenya positif, responnya baik, semua menyambut dengan gembira. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang berkenan hadir bergabung hari ini. Kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya Bapak. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak. Baik, untuk Pak Dirjen mohon tetap kesediaannya berada di tempat karena sesaat lagi saya langsung mengundang para narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang untuk mengetahui lebih dalam mengenai program dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu Teman Bus. Nah, ini juga menarik sekali karena ternyata tidak hanya di 5 kota saja, akan ada di kota-kota selanjutnya, kota-kota berikutnya, kira-kira kota mana saja Kak, dan bagaimana fasilitasnya yang sudah disiapkan. Dan langsung saja saya akan mengundang dengan hormat Bapak Joko Setiowarno, pakar transportasi. Selamat siang Pak Joko. Kemudian saya juga mau mengundang Pak Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Bike to Work Indonesia. Dan juga Bapak Danarto Bayu, Komunitas Bis Kota. Tapi kita tahan dulu karena kita akan ada mystery guest, salah satu selebriti yang sudah merasakan langsung bagaimana nyamannya menggunakan fasilitas yang ada di Teman Bus, khususnya di Kota Denpasar, Bali. Kira-kira siapakah selebriti itu yang menjadi salah satu trending di sosial media, pembahasannya di mana-mana. Ini dia videonya, kita saksikan bersama. Nih, aduh, udah lapar banget guys, teman-teman udah lapar, terus mobilnya belum ada. Nova gimana ini koordinasinya? By the way ya, ini kan saya orang sini, ceritanya orang Bali ya. Selama pulang ke Bali, aku tuh agak bingung. Transportasi umumnya di sini nih kurang apa ya? Kurang banyak pilihan. Tapi lucu ya, itu apa ya? Kok nggak ada bus gitu ya di situ? Guys, coba yuk kita lihat yuk, kita tengok-tengok ada apa kira-kira di situ. Nova, aku tuh coba deh, itu bus kemana ya? Hah? Itu bus kemana ya? Coba deh, coba deh kamu tanya. Selama tinggal di Bali nggak pernah tahu nih ada bus beginian. Penasaran? Nggak pernah tahu ada bus beginian. Halo, siang. Masih gratis ya, Pak ya? Iya, sampai Desember. Wes, mantap. Oke, sekarang kita duduk di mana? Karena ternyata ini kursinya social distancing, guys. Jadi nggak boleh dempet-dempetan. Ih, ada hand sanitizer. Terus, Pak, itu apa itu kalau ada kamera gitu, Pak? Yang mana? Itu depan, Bapak. Oh, ini kamera untuk sensor perilaku si pengemudi. Sensor perilaku pengemudi. Emang yang dicari sensor apa tuh, Pak? Ya, bagaimana kelakuan si pengemudi sehari-harinya di dalam bus, kita tetap dimonitor Oh, dari kantor. jadi nggak boleh ngantuk, Nggak boleh ngantuk, nggak boleh main HP. handphone lagi mengemudi, Iya. nggak boleh apa lagi, makan minum sambil nyetir nggak boleh. Jadi itu di monitor semuanya di pusat. Wih, Pusat semuanya. mantap, mantap, mantap. Thank you. Jadi kita si penumpang merasa aman ya, Pak. Gitu. Ya. Apalagi tengah seperti ini, pandemi ternyata dipikirin semuanya. Baiklah, ini luar biasa nih. Ini siapa sih yang bikin? Kementerian Perhubungan ya, Pak ya? Waduh. Tar, saya orang saya mau jadi orang kampung dulu, Pak. Belum pernah naik bis di Bali, saya belum pernah beneran ini, Pak. Saya mau Instastory dulu deh. Oh, lihat nih. Halo, ini ada teman-teman semuanya, penumpang-penumpang bis di Bali. Jaga jarak, ada hand sanitizer dan bapaknya juga. Waduh. Jadi cerita sedikit nih buat temen-temen kalau misalkan lagi ke Bali, kalau misalkan pengen ke daerah Kuta dan sekitarnya, nggak mau naik taksi, nggak usah sewa mobil sewaan, bisa naik bus tuh. Dijamin aman banget guys, karena duduknya aja tuh social distancing, jadi satu nggak boleh, satu boleh, dan maksimal di dalam bus itu hanya 12 orang.
Ada hand sanitizer juga nih. Tuh. Tuh, itu nggak boleh nih, boleh. Ya, itu dia Luna Maya. Selamat datang, Mbak Luna. Keren banget ya. Ada hashtag Luna naik teman bus loh. Aduh, keren banget. Thank you ya udah berbagi sharing-sharing cerita sama kita. Makasih, selamat siang semuanya. Teman-teman yang di sini. Ada hadir juga Bapak Menteri, ada ya? Pak Dirjen, Pak Menteri tadi Pak Dirjen. di awal. Pak Dirjen, apa kabar semuanya? Rame banget. Kabar baik, Pak. Terima kasih ya. Videonya udah banyak, akhirnya udah di-share juga, banyak juga yang melihat itu. Iya, jadi trending topik ya Pak ya di mana-mana. Gak nyangka juga. Gak nyangka. Iya, iya. Kalau saya udah nyangka kalau saya. Jadi pengen naik bis sama Mbak Luna. Oh, kapan Mbak Luna naik bis lagi? Oke, jadi pada hari ini Mbak Luna sudah bergabung dengan kita. Ada Bapak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Pak Joko Setiowarno, pakar transportasi, ada juga Pak Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Bike to Work Indonesia, dan Mas Danarto Bayu dari Komunitas Bis Kota. Dan tentunya Mbak Luna Maya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir di webinar seri kedua Teman Bus ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita dengarkan terlebih dahulu. Kayaknya kurang bagus ya ininya. Disampaikan sama Pak Dirjen. Signal ya, baiknya. Izin ya Pak ya, tentunya kita semua tahu pandemi saat ini punya pengaruh ke aspek seluruh aspek, khususnya transportasi umum. Kira-kira seperti apa sih Pak update atau overview terkini tentang perkembangan transportasi umum di masa pandemi dan seperti apa perkembangan program by the service Teman Bus ini? Silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Saya juga terima kasih kepada seluruh narasumber. Ada Pak Joko, teman saya ini. Kemudian ada juga komunitas bus tadi. Kemudian juga ada Pak Putut dan juga Mbak Luna Maya. Sebetulnya ini kan harusnya kegiatan ini beberapa minggu yang lalu mau kita selenggarakan ya, karena pas bersamaan dengan 1 juta masyarakat yang sudah menggunakan Teman Bus. Namun demikian karena kita agak molor, jadi sekarang ini sampai dengan kemarin tanggal 2 Desember, penumpang sekarang sudah mencapai sekitar 1.555.970 orang. Jadi sudah cukup banyak sekali masyarakat yang menggunakan BTS kita, by the service kita di 5 kota besar. Padahal di 5 kota besar itu belum semuanya penuh koridornya. Ada yang baru buka 2 koridor, padahal ada kemudian seharusnya 5 koridor. Jadi masih belum maksimal. Namun demikian ya kalau kita lihat walaupun masa pandemi COVID-19 di mana pemerintah masih mengatur untuk kapasitas kendaraan bus umum itu masih sekitar 75%. Jadi artinya tidak digunakan sepenuhnya. Kalau kemudian sudah kita buka 100%, saya yakin ya, terutama di Bali tempat Mbak Luna Maya, apalagi nanti juga turis atau wisatawan sudah hidup kembali, saya yakin pasti akan banyak sekali. Dan tahun depan kita memang mulai berbayar, namun demikian nggak begitu besar. Paling hanya sekitar antara 3 sampai dengan 4.000 karena kemampuan willingness to pay masyarakat nanti sebagian akan kita backup dengan subsidi dari Kementerian Perhubungan. Demikian Mbak. Oke, itu dia ya, kurang lebih overview ada 1.550.000 perjalanan hingga 2 Desember ini gitu ya Pak ya. Tapi langsung bicara atau sesuai dengan pertanyaan? Pak Dirjen nih Pak, itu ada faktor-faktor yang menjadi hambatan juga dalam program ini gitu ya. Nah ini kira-kira penghambatnya apa sih Pak? Ada nggak sih Pak? Kalau penghambat saya kira begini, ini kan sekarang kita yang akan kita lakukan kan merubah satu mindset ya, merubah satu culture masyarakat kita. Masyarakat kita kan biasanya kan inginnya kan yang cepat saji ya, seperti mungkin kalau makan itu maunya Indomie. Nah sekarang ini kalau masyarakat kita begitu keluar rumah, maunya itu ada mobil, ada sepeda motor, kendaraan pribadi. Tapi yang tidak disadari oleh kita semuanya, kebanyakan orang Indonesia, bahwa penggunaan kendaraan pribadi demikian banyak itu dampaknya adalah negatif. Yang pertama untuk polusi udara, yang berikutnya untuk kemacetan, yang berikutnya kebisingan, berikutnya di jalan-jalan kita kemudian menjadi tidak teratur atau kemudian semrawut. Bahkan yang terjadi belakangan, kalau jalan demikian padat, demikian ramai,
masyarakat kita mulai berebut di jalan raya. Dampaknya apa? Antar kita sekarang egonya tinggi kan. Kemudian kalau disalip orang kita maunya marah dan sebagainya. Itu dampak yang tidak bagus. Nah makanya apa yang disampaikan Pak Menteri Perhubungan, beliau memang sangat concern sekali, sangat aware sekali, mendorong kepada kita semuanya, dan bahkan ini adalah ide beliau dengan skema budget service. Jadi kita baru mulai tahun 2020 dan beliau melihat bahwa ini satu hal yang menurut Pak Menteri Perhubungan sangat bagus. Jadi kedepannya kita akan tambah terus. Dan harapan saya di tahun 2021 itu saya sudah punya niat kita akan mencapai dengan angka 10 juta pengguna kendaraan batis pada 10 kota besar. Bisa juga nanti tambah karena arahan Pak Menteri Perhubungan mudah-mudahan akan bisa tercapai. Amin. Nah, demikian Mbak. Targetnya 10 juta pengguna teman bus di tahun depan. Kemudian untuk kedepannya bagaimana kita mendorong minat masyarakat seperti tadi Bapak katakan untuk naik transportasi umum khususnya Pak? Ya, ini yang menarik ya. Bagaimana mendorong merubah mindset tadi. Jadi ada dua strategi yang dilakukan oleh kita dari pemerintah ya, baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan juga sebagai konsumennya kan, customernya kan masyarakat. Dari pemerintah pusat kita menyiapkan strateginya adalah menyiapkan kendaraan-kendaraan angkutan umum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi harapan masyarakat kan mungkin murah, bersih, kemudian ada kepastian, kemudian headway-nya juga jangan terlalu lama. Kalau masyarakat nunggu di shelter sampai dengan berjam-jam ya nggak mau. Nah ini arahan Pak Menteri Perhubungan, beliau menyampaikan headway untuk budget service ini atau kendaraan bus ini itu antara 10 sampai dengan 15 menit. Nah, mungkin barangkali kemarin Mbak Luna ada pengalaman, experience, mungkin nunggunya nggak terlampau lama. Jadi ada kepastian. Dan kemudian berikutnya, selain itu juga adalah nantinya kita akan, pemerintah akan menyiapkan lagi shelter-shelter yang baik. Nah kemudian berikutnya harus didukung juga dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah harus membuat satu kebijakan untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan-kendaraan pribadinya dan kemudian shifting ke kendaraan angkutan umum ini. Contohnya apa? Misalnya mungkin ada manajemen parkir, ada manajemen pembatasan kendaraan. Kemudian kendaraan bus ini ada semacam dedicated lane khusus, jadi ada jalan khusus seperti di Transjakarta. Bisa juga nanti kontraflow. Jadi ada kemudahan, ada akses yang bisa dicapai oleh masyarakat kemudahan-kemudahan itu. Baik kemudian dalam arti informasinya, kemudian waktunya, dan juga menyangkut masalah ongkosnya, dan juga kemudian apa yang ada di dalam perform dari busnya itu sendiri, itu sangat betul-betul mencerminkan kepada apa yang diharapkan oleh masyarakat saat sekarang ini. Jadi ekspektasi masyarakat itu bisa tercermin di dalam kendaraan ini. Demikian. Mendengarkan lebih lanjut nih Bapak ingin menyampaikan paparan selanjutnya, silakan Pak Dirjen. Ya, saya kira sebagian sudah kami sampaikan tadi. Saya menyampaikan. Jadi kita ingin merubah. Ini kan banyak masyarakat yang mendengarkan juga. Ya. Jadi ada satu pendapat yang kemarin juga diperkuat pada saat saya ketemu dengan Bu Risma ya di Surabaya. Ada wali kota Bogota menyampaikan kalau sebuah kota, kemajuan sebuah kota itu ditunjukkan dengan pembangunan bidang transportasi umumnya. Jadi kalau misalnya kita masyarakat yang mungkin katakan menengah ke atas bisa menggunakan kendaraan angkutan umum itu udah bagus. Nah jangan kemudian angkutan umum itu adalah untuk golongan yang kemudian barangkali yang hanya katakan memang tidak mampu saja, tapi adalah semuanya. Karena pada prinsipnya kita ingin mengurangi kecenderungan masyarakat, ketergantungan masyarakat dengan kendaraan-kendaraan pribadinya. Jadi artinya ya nanti juga harus ada kebijakan pemerintah seperti yang saya lihat di Palembang itu sudah ada kebijakan Pak Gubernur. Setiap berapa minggu kali, dalam satu minggu itu, para pegawainya harus menggunakan bus. Jadi kemudian berikutnya kita akan bisa menciptakan ekosistem yang baik di dalam transportasi perkotaan. Kemudian berikutnya, saya ingin menyampaikan, bagaimana sih performa dari budget service saat sekarang ini. Jadi dari mulai bulan Juli, yang pertama kali kita buka itu yang ada di Palembang. Ya di Palembang. Kemudian berikutnya Solo, kemudian kemarin sebelum Medan, Bali, kemudian Jogja dengan Medan secara bersamaan kita buka juga. Dan pada 5 kota besar ini, load factor sudah cukup bagus. Load factor yang paling bagus itu di Solo, 48%.
Kemudian juga yang ada di Jogja juga cukup bagus. Kemudian Medan juga cukup bagus. Medan walaupun baru, koridornya belum banyak, tapi sudah load factor 25%. Jadi kayaknya memang seperti yang sampaikan Mbak Luna Maya tadi, masyarakat merasakan ini bahwa by the service ini sesuai gitu kan, sesuai dengan keinginannya. Akhirnya mungkin kalau kita masuk by the service mobil-mobil busnya itu kan bersih dan sebagainya. Dan kemudian kepastian juga terjamin. Dan berikutnya saya juga di beberapa kota, selain kita menyiapkan angkutan umum di perkotaan untuk terang roadnya, kita juga terang lainnya, kami juga menyiapkan feeder-feeder untuk angkutan perkotaan. Jadi kalau masyarakat yang tadi dari rumah ke shelter itu biasa menggunakan kendaraan, nah sekarang kita siapkan angkutan kotanya juga yang skemanya untuk feeder ini dari kita juga, bantuan dari kita. Kemudian berikutnya, saya menyampaikan mungkin di halaman 8. Ini terutama untuk Pak Putut. Pak Putut, teman-teman yang selalu menggunakan bike to walk dan sebagainya, di halaman 8, kita juga nanti akan menyiapkan bahwa sekarang ini kan untuk GR Connection dari luar kota Jabodetabek ke Jakarta itu sudah bisa menggunakan sepeda. Dan kami kemarin baru juga menyelesaikan peraturan menteri untuk penggunaan sepeda, kemudian peraturan menteri untuk personal mobile devices atau kemudian kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Nah nantinya masyarakat dari rumah itu bisa menggunakan sepeda atau kemudian skuter listrik, kemudian masuk ke bus kita. Jadi sepeda itu bisa diangkut. Nanti begitu sampai ke shelter tujuan, kemudian bisa diganti dengan sepeda lagi, menggunakan sepeda lagi. Jadi kami akan mengakomodir itu. Jadi artinya sangat memungkinkan masyarakat yang dari tempat-tempat yang jauh katakan dengan menggunakan sepeda ini itu bisa terakomodir dalam kendaraan kita. Kemudian berikutnya mungkin di terakhir yang 10 juta. Jadi berikutnya saya di tahun 2021 sesuai yang disampaikan Pak Menteri, beliau kan memang selalu mendorong terus kepada kita skema by the service ini cukup bagus. Dan kemudian kita juga benchmarking dengan beberapa negara, walaupun dari moda transportasinya agak berbeda. Kalau kita sementara menggunakan bus, kemarin Pak Menteri pernah menyampaikan kepada saya untuk coba dijajaki dengan menggunakan trolleybus. Trolleybus pernah juga kita lakukan kajian di Bali menggunakan trolleybus, tapi kemudian kita sementara selesai dengan kita akan menggunakan bus ini di tahun depan. Itu yang disampaikan Pak Menteri, dan kemarin udah uji coba juga di beberapa kota, terutama di Bali, kita akan menggunakan bus listrik. Jadi berikutnya tahun depan kita akan siapkan satu koridor minimal beberapa kota besar akan menggunakan bus listrik, yang sekarang kita sedang menghitung berapa sih biaya per kilometernya kalau kemudian busnya menggunakan penggerak motor dari listrik. Dan berikutnya kami juga ingin spreading penggunaan atau pembangunan untuk by the service ini, bus antar perkotaan ini, tidak hanya terpusat di kota-kota di Jawa saja. Di Jawa ada, di Sumatera sudah ada Medan, di Kalimantan nanti ada Banjarmasin, di Sulawesi nanti ada Makassar, kemudian di wilayah timur ini juga sedang kami jajaki. Selain di Manado, kami juga membuka lagi yang di Jayapura. Dan tidak menutup kemungkinan, tadi Pak Menteri ya minimal untuk ibu kota provinsi secara bertahap saya yakin akan bisa terbangun. Karena sebetulnya sebelum adanya by the service kami juga sudah menyiapkan satu skema angkutan perkotaan dengan skema yang berbeda. Kita membantu kendaraan angkutan umum ke kota-kota seperti Batam, Riau dan sebagainya. Namun demikian memang kalau kita lihat teknologinya, kalau kita lihat kemampuannya dan performanya lebih baik dibanding dengan by the service ini. Lebih baik ini dibanding dengan yang pertama dengan bantuan-bantuan seperti itu. Saya kira demikian Mbak Bunga, jadi kami juga berterima kasih acara ini bisa terselenggara, dan secara khusus saya juga terima kasih kepada beberapa narasumber yang kita harapkan dengan kita menyelenggarakan webinar ini, termasuk juga Mbak Luna Maya, akhirnya bisa mendorong juga kesadaran kita bersama kalau kita cinta lingkungan, ya marilah kita tinggalkan kendaraan pribadi kita, karena memang 75% pernah dilakukan satu penelitian di Jakarta, polusi udara itu karena kendaraan bermotor. Nah, kalau kita ingin memperbaiki kualitas udara kita untuk kesehatan kita, ya marilah kita gunakan bus kita dengan aplikasi Teman Bus. Terima kasih Mbak Bunga, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi paparan penjelasan dari Pak Dirjen mengenai program By the Bus ini, dan tadi juga bisa By the Service ini juga bisa kita dengarkan bahwa By the Service ini untuk mengurangi kecenderungan masyarakat menggunakan atau ketergantungan dengan kendaraan pribadi. Bahkan kemudian juga sudah menyiapkan fasilitas tambahan lainnya mulai dari feeder yang terintegrasi dengan bus, dan teman bus juga bisa merasakan adanya bike rack. Jadi buat teman-teman pesepeda jangan khawatir, nanti disiapkan sepedanya bisa diangkut gitu ya Pak di dalam busnya ya, di depan busnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita mendengarkan tanggapan dari pakar transportasi Bapak Joko Setiawarno. Pak Joko, tentunya kita juga ingin mendengar dari pakar transportasi. Tadi kita sudah mendengar materi bukan dari Pak Budi Setiadi. Bagus ininya. Bisa kami mendengar sedikit nih Pak, materi latar belakang dari program BTS ini, apa sih yang menjadi berbeda dan juga keunikan di program ini. Pak Joko, silakan. Pak Joko, bisa mendengar suara saya Pak? Silakan Pak Joko. Ya. Ini hanya kota Jakarta ya. Sementara kota-kota lain itu dapat dikatakan buruk sekali, bahkan banyak kota yang sudah tidak ada lagi layanan angkutan umum. Ya, kalau kita melihat Jakarta, memang Indonesia cukup bagus sekali, sehingga Jakarta juga sudah mendapatkan penghargaan. Bagaimana dengan kota-kota lain itu? Karena kota-kota lain itu ada beberapa sebab, antara lain ketidakpedulian kepala daerahnya untuk memberikan layanan angkutan umum yang bagus untuk daerahnya. Pertama, jadi politikabilitasnya sangat rendah. Kedua, anggarannya juga tidak banyak, tidak seperti Jakarta. Jakarta itu ada perdanya, kemudian anggarannya cukup besar. Maka oleh sebab itu, kami mendorong Kementerian Perhubungan agar itu diberikan ke daerah. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah muncul, dan kebetulan di masa pandemi ini juga cocok sekali, karena banyak pengguna angkutan di daerah itu yang dalam kondisi sudah sekarat lah, kan sudah hilang angkutan umumnya. Artinya di sini program ini membantu sekali para operator di daerah. Makanya tadi Pak Menteri katakan bagaimana daerah-daerah itu para pengusaha angkutan itu berbadan hukum, koperasi sebentuk lainnya. Jadi prinsipnya ini program ini adalah bukannya menggusur, namun menggeser. Ya, gusur itu angkot-angkot yang buruk tadi, yang layanannya sudah sangat jelek, usianya di atas 10 tahun. Bahkan kalau di Bali angkotnya hilang, itu mudah sekali. Kemarin ketika kami bantu untuk Bali, tidak banyak pertentangan. Ya. Nah, tapi pengusahanya masih tetap, mereka merubah kulturnya, merubah manajemennya, dari manajemen perorangan sekarang sudah berbadan hukum. Itu yang dilakukan. Nah, desain juga program ini untuk mengalihkan orang menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dan yang jelas ini akan bicara budaya atau perilaku bertransportasi. Jadi ada kultur yang akan diciptakan. Biasanya kita itu kan agak sulit sekali untuk katakanlah budaya antri gitu ya. Tapi kalau sudah kita lihat negara-negara angkutan umumnya bagus, sudah terbiasa mereka untuk antri. Artinya mereka tunggu di halte, tidak naik sembarangan. Bisnya pun ya kehadirannya sudah dapat diketahui jam berapa akan hadir, waktunya sudah bisa di halte yang kita tunggu. Ya, memang untuk tahap pertama ini haltenya masih bentuknya bus stop, ya, jadi belum halte yang bentuk fisik seperti di Jakarta. Tapi itu ke depan mesti dibuatkan bentuk fisik, apalagi nanti cukup banyak penggunanya sehingga bisa menyamankan para pengguna angkutan umum ini. Dan saya berharap juga tadi kita punya sekitar 500-an ya kabupaten kota. Yang mudah-mudahan aja bisa separuhnya aja sampai 2024 sudah cukup bagus lah. Minimal dari setiap provinsi ada perwakilan 1 atau 2 kota yang bisa
memiliki layanan angkutan yang bagus. Tapi tentunya ini juga didorong nanti dengan Pak Putut itu kan dengan kualitasnya, dan ada sepeda, tidak bisa digunakan bus-busnya juga bawa sepeda, kemudian pejalan kaki, jadi antara sinergi angkutan umum, pesepeda, pejalan kaki. Karena orang menggunakan angkutan umum itu pasti dia pejalan kaki. Nah, kalau sebab itu trotoarnya harus bagus. Inilah tugas Pemda menciptakan kesediaan trotoar yang cukup bagus sehingga nyaman orang untuk menggunakannya menuju halte-halte yang akan dilewati oleh angkutan umum. Itu Mbak Bunga. Sebenarnya apa sih yang jadi pembeda atau keunikan program ini tadi yang seperti di awal disampaikan. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Pak Dirjen, Pak Budi Setiadi yang sudah bergabung pada sore hari ini, yang akan izin untuk silam karena ada kegiatan lain. Kita boleh berikan aplaus untuk Pak Dirjen. Terima kasih Pak, sudah hadir Pak. Oke, dan sudah bergabung Bapak Ahmad Yani, selaku Direktur Angkutan Jalan. Terima kasih sudah bergabung Bapak, ditahan dulu. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, masih dengan Pak Joko Setiowarno. Oke, Pak, bagaimana sih Pak, apa saja yang menjadi pembeda atau keunikan program ini dan bagaimana tanggapan masyarakat sepanjang dari Juni sampai Desember ini, Pak? Ya, kalau melihat perbedaannya cukup banyak ya. Artinya masyarakat ada kepastian untuk menggunakan angkutan kapan dia akan hadir di halte yang sudah dia berdiri di itu. Ya, ini tiap 10-15 menit wajib lewat. Jadi sudah kehadirannya sudah bisa dilakukan, bisa diketahui lah, apalagi sudah ada aplikasinya gitu ya, kan ada kemudahan dalam hal pembayaran. Tapi nggak boleh lagi bayar-bayar pakai uang yang cash, itu bahaya juga, itu kan nanti terjadi manipulasi. Nah, kemudian bagi pengemudinya pun tentunya beda. Kalau yang sistem biasa kan setoran, nah, ini sudah nggak setoran lagi. Pengemudinya mendapatkan gaji tetap bulanan, itu 2 kali lipat dari UMR daerah masing-masing, jadi cukup tinggi. Ya, sistem jam kerjanya pun pengemudinya rata-rata per hari itu hanya maksimal 8 jam. Jadi harus mengikuti aturan tenaga kerja. Dan jelas bis yang disediakan itu juga ya harus ramah pada disabilitas, pada lanjut usia, pada anak-anak, ibu hamil, itu ada disediakan di setiap armada bus. Dan busnya itu rendah, jadi nggak busnya yang tinggi, nggak. Jadi yang lantainya rendah, jadi mudah sekali digunakan untuk masyarakat awam. Jadi makanya dengan bus stop cukup, tidak perlu jalur khusus Transjakarta, umpamanya busway nggak perlu, apalagi di daerah itu kan jalannya juga tidak selebar di Jakarta. Dan ini gampang lah, mudah-mudahan banyak daerah nanti mau mengusulkan seperti ini. Kalau ini 5, mungkin mudah tahun depan ada 50 daerah mau mengusulkan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Joko Setiowarno yang sudah memberikan tanggapan, tadi juga melihat bagaimana perkembangannya antusiasme masyarakat dan ternyata juga lebih aman, lebih nyaman gitu ya untuk penumpangnya untuk naik di teman bus ini. Pak, kita tahan dulu, saya mau beralih ke Mbak Luna Maya. Mbak Luna yang sudah merasakan langsung bahkan nge-vlog bagaimana rasanya menggunakan transportasi teman bus. Mbak Luna? Ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi itu kapan, Mbak? Itu minggu lalu. Minggu yang lalu, Mbak? Minggu lalu. Jadi memang ada kegiatan pulang ke Bali dan jujur cukup kaget ya. Setahu saya kan memang kalau untuk daerah Bali memang transportasi umumnya itu sangat bisa dibilang minim, bahkan kurang. Dan pada saat pulang, saya lumayan agak kaget bahwa ada transportasi umum, which is menurut saya ini adalah satu terobosan yang bagus dan ya harus dipertahankan, kalau bisa dikembangkan lagi gitu. Dan saya juga udah naik, udah merasakan langsung dan so far so good, nyaman, bersih. Yang paling penting kita juga tidak hanya bersih dan nyaman tapi juga aman. Betul. Itu yang paling penting. Pada saat kita sudah menetapkan kita ingin naik transportasi umum, artinya keamanan itu juga penting. Dan selama saya ada di bus di Bali kemarin, so far aman, so far nyaman, dan bersih, dan sangat menyenangkan sih. Yang saya harapin ya mudah-mudahan bisa selamanya seperti itu ya, dan semakin banyak lagi warga Bali ataupun
bahkan dari Sabang sampai Merauke kalau bisa sudah terhubung dengan semua transportasi umumnya. Jadi benar-benar budaya untuk naik transportasi umum itu sudah bisa dijalankan penuh, dan mungkin ya pelan-pelan kita perkenalkan, dan ya mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan udah menjadi satu kebiasaan di masyarakat pastinya. Ya, jadi sudah merasakan fasilitasnya langsung, aman, nyaman, dan juga menerapkan protokol kesehatan, itu yang paling penting di masa pandemi ini ya Mbak Luna ya. Betul. Dan tidak hanya di dalam busnya saja, tapi ya kitanya juga ya kita harus bertanggung jawab juga gitu. Betul. Bahwa protokol kesehatan itu bukan cuma harus dijalankan oleh dari si penjaga busnya sendiri atau dari Kementerian Perhubungan sendiri soal di dalam ada sanitizer, tapi juga dalam diri kita sendiri juga kebersihan itu penting sekali. So ya kita juga harus mematuhi semuanya gitu dengan memakai masker, jaga jarak, dan ya selalu cuci tangan, dan bahkan ya bersih-bersih lah. Jadi I hope kedepannya juga semakin semakin baik, semakin nyaman, dan kebersihan tetap terjaga, itu paling penting juga. Jadi pastinya rencana berikutnya di kota-kota lain Mbak Luna juga pengen ngerasain teman bus juga ya Mbak ya, nggak cuma di Bali nih ya. Mudah-mudahan, doain. Saya jujur tuh sebenarnya saya bukan saya sangat tidak masalah untuk menaiki transportasi umum gitu, bukan peminat ya. Ya pengguna sih. Saya kalau misalkan keluar negeri, saya kebanyakan sih naik transportasi umum gitu, karena memang menurut saya lebih convenient, lebih nyaman, lebih cepat kadang-kadang, dan juga murah gitu. Nah, selalu berkhayal gitu, kapan Indonesia bisa seperti di luar gitu, bebas naik bus gitu, bebas naik subway gitu, dan juga banyak ada sepeda ya umum yang bisa anytime kita ambil, kita taruh di pos berikutnya gitu. Jadi kita bisa lebih efisien juga sih dalam banyak hal gitu. Saya berharap sih mudah-mudahan Indonesia bisa. Jadi sehingga benar setuju kata tadi Pak Dirjen juga bahwa mengurangi kemacetan, yang paling penting adalah mengurangi polusi. Karena saya juga pecinta olahraga, jadi kadang-kadang polusi itu menjadi salah satu yang pengen banget gitu, bahwa kalau kita olahraga pagi-pagi itu agak bebas polusi. Benar-benar. Jadi salah satu wish-nya Mbak Luna yang mewakili masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terjawab ya Mbak. Ada alternatif transportasi yang hampir sama kayak di luar negeri juga gitu ya. Ya harapan saya sih mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan dari Kementerian Perhubungan juga bisa menambah rute lebih banyak lagi. Benar-benar sehingga tidak hanya, kalau kemarin kan itu saya waktu nyoba itu hanya di daerah sekitar Kuta. Saya berharap sih bisa sampai Denpasar, bisa sampai Canggu, bisa sampai mana-mana, nggak perlu naik mobil pribadi kalau gitu. Memang rencananya juga akan ditambahkan koridor-koridor lain ya. Itu baru koridor pertama, itu rencananya ada koridor-koridor berikutnya juga. Oke, Mbak Luna Maya, kita tahan dulu diskusinya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang saya juga mau mendengar dari Pak Putut nih, teman komunitas udah pernah ngalamin naik teman bus belum Pak? Di-share ceritanya ke kita. Pak Putut? Masih bergabung? Kita mau dengar nih dari teman-teman komunitas Bike to Work yang ada di kota-kota yang sudah ada fasilitas atau program teman bus ini, apakah sudah pernah naik teman bus dan merasakan langsung? Sorry, iya, nggak bisa unmute tadi. Ya, aku jujur belum pernah, Pak Budi. Insya Allah minggu depan saya mau coba di Denpasar, di kotanya Mbak Luna Maya. Saya mau ke Bali, ada acara tanggal 18, jadi saya mau coba nanti di sana. Tapi sebelumnya, Mbak Bunga, Pak Budi, mohon izin, saya ini nggak stabil ini saya. Saya perlu sampaikan terima kasih saya kepada Kementerian Perhubungan.
atas upayanya yang terus-menerus meningkatkan kualitas layanan dalam hal transportasi hijau. Angkutan umum, sepeda, kemudian pejalan kaki, salah satunya program teman bus ini keren banget. Iya Pak, Pak Putut, monggo. Sepertinya terkendala sinyal ya. Sorry, ya sinyal. Saya ulang, ini lagi ini mau hujan di tempatku. Ya sama Pak, Jakarta juga hujan. Monggo dilanjut Pak. Saya ulangi kalimat saya, Pak Budi. Terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini ada Pak Budi, atas upayanya yang terus-menerus meningkatkan kualitas layanan dalam hal transportasi hijau. Bapak matur nuwun sangat, ya sudah sangat peduli untuk angkutan umum, sepeda dan jalan kaki. Ya salah satunya hari ini kita sudah mendengar bersama bagaimana program teman bus ini begitu diminati oleh masyarakat kita, khususnya di 5 kota yang tadi disampaikan. Nah tentu dengan penambahan-penambahan yang tadi disampaikan oleh Pak Budi rencananya di tahun depan, kami Bike to Work Indonesia sangat menyambut gembira dan berharap banyak bahwa masyarakat makin peduli untuk bertransportasi yang lebih baik dengan teman bus dan kombinasi nanti dengan sepeda, ya sebagai first mile dan atau last mile. Saya katakan dan atau artinya sepeda juga bisa naik di mobilnya ya untuk sepeda lipat, atau artinya ya nanti sepeda itu juga bisa diparkir di kantong-kantong parkir di sekitar shelternya teman bus. Nah ini berharap nanti akan membantu kita semua di dalam mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi dan Mbak Luna Maya. Jadi kenapa? Karena tadi Pak Budi juga sudah sampaikan bahwa polusi suara, polusi udara, kemacetan, kecelakaan lalu lintas begitu luar biasa di tempat kita. Tadi Pak Budi sudah singgung, sosial cost-nya begitu luar biasa besar kalau kita mau sadar. Maka adanya teman bus ini ya berharap banyak betul-betul bisa membangun mindset masyarakat kita bahwa ayo kita sama-sama kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mobilitas kita sudah sangat dibantu oleh Kementerian Perhubungan, dimulai dari 5 kota, berharap 400 kota lainnya bisa dipenuhi Pak Budi ya, di tahun-tahun ke depan. Ya. Masih ada yang disampaikan Pak? Silakan. Cukup? Pak Putut? Oke, terima kasih Pak. Harapannya dari teman-teman komunitas Bike to Work Indonesia yang tentunya menyambut baik adanya program teman bus ini, dan yang paling penting yang harus dirubah adalah perilaku, mindset, budaya bertransportasi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, itu yang paling penting ya. Oke, sekarang saya mau pindah ke Mas Danarto Bayu, perwakilan dari komunitas bus kota. Bagaimana teman-teman dari komunitas bus kota menyambut program teman bus ini, Mas Danarto Bayu? Ya, Mas Bayu, boleh diulang lagi. Nampaknya ada kendala teknis. Kita belum bisa mendengar suaranya Mas Bayu. Apakah hujan juga di sana? Sekali lagi, gimana tanggapan dari teman-teman komunitas bus kota dengan adanya program teman bus ini yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia? Oke, sambil menunggu Mas Bayu untuk bergabung, bisa kita hubungi kembali. Nih kayaknya terputus-putus nih Mas Bayu. Saya sekarang mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari temanku, yang tadi sudah masuk lewat Google Form, lewat link bit.ly/pertanyaan webinar teman bus. Oke, sudah ada 5 pertanyaan yang dipilih oleh rekan-rekan panitia di sini. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Areza Hardian di Jakarta. Pertanyaannya, apakah ada batasan untuk membawa barang seperti sepeda lipat atau ransel 1 liter? Itu dia. Mungkin pertanyaan ini saya tujukan ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, mohon izin Pak.
bisa menjawab pertanyaan pertama mengenai apakah ada batasan untuk membawa barang seperti sepeda lipat atau ransel 1 liter di dalam teman bus. Pak Ahmad Yani, silakan jawabannya Pak. Terima kasih Mbak Bunga. Ini terima kasih dulu saya sama Mbak Luna Maya. Lumayan Mbak, makasih loh. Dutanya teman Bas nih. Mbak Luna ya. Jadi dutanya teman Bas untuk kota-kota lain. Nah, untuk pertanyaan pertama, Mbak Areza Erdian dari Jakarta, apakah ada batasan untuk membawa barang seperti sepeda? Ya pastinya satu orang ya pasti ada batasannya. Nah kalau sepeda lipat selain bisa dibawa ke atas, bisa juga dibawa di bagasi. Itu masih memungkinkan Mbak Bunga. Nah, memang kalau ransel ya Pak yang sendiri ini bisa kita lakukan. Jadi harapannya adalah kita bisa melakukan setting dari kendaraan pribadi menuju penggunaan angkutan bus ini. Nah ini Mbak Bunga kalau pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih Pak Ahmad Yani. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Ini dari Bali, dari Putu Intan. Wah, ini saudaranya Mbak Luna nih. Jelang liburan akhir tahun, adakah persiapan khusus Pak untuk mencegah membludaknya penumpang? Target penumpang. Kita tambah 2 koridor nih di Bali Mbak Luna. Nanti dari dari Mangwi, kemudian ke lokasi yang lainnya. Ini ada tambahan di bulan ini. Ada 2 koridor tambahan untuk di Bali. Mudah-mudahan ini tadi yang disampaikan Mbak Luna kita akan jaga terus karena memang ini akan memberikan dampak terhadap terutama kami memang dalam rangka juga mendukung ada di Bali ini. Nah, ini pertanyaan nomor 2 dari Mbak Putu. Terkait apakah menjelang liburan akhir tahun adakah persiapan khusus untuk mencegah membludaknya? Ya target kami dengan yang kapasitas yang ada di kendaraan bahwa untuk teman ini sementara masih dalam kondisi COVID-19 maka kapasitasnya kami batasi 50%. Jadi nanti kalaupun nanti ada petugas yang menyortir tidak boleh lebih dari 50%. Ini juga pernah terjadi waktu pertama kali dibuka di Medan, Mbak Bunga. Antusias masyarakat sangat begitu ya, ingin mencoba teman. Tetapi akhirnya kami menggunakan tambahan petugas untuk menyortir agar kapasitas bisa dibatasi 50%. Itu yang kami lakukan, Mbak Bunga. Oke, terima kasih Pak Ahmad Yani. 2 pertanyaan sudah terjawab. Masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi saya lompat dulu nih. Ada pertanyaan kelima dari Aditya di Medan. Mbak Luna, udah berapa kali naik transportasi umum di Indonesia? Kemudian kapan nih mau naik kemana lain? Silakan Mbak Luna dari Aditya di Medan. Coba boleh Mbak Luna di unmute. Kita belum mendengar suaranya. Ya, oke. Kalau terima kasih tadi Aditya ya dari Medan ya. Gini, kalau ditanya berapa kali, mungkin kalau di Bali kemarin pertama kali naik bus, tapi kalau zaman dulu di Bali itu masih sampai sekarang ada yang namanya bemo. Oh ya, ada bemo. Dulu waktu kecil pernah naik bemo. Ya, ada. Itu namanya bemo. Ada yang bemo yang bemonya warnanya biru, tua, ada yang bemo roda 3. Zaman dulu saya masih kecil, saya ingat. Itu. Terus kalau di Jakarta lumayan cukup, saya nggak bisa bilang sering, tapi
kalau keadaan mendesak, saya transportasi umum. Kebetulan kan kantor saya di Sudirman, jadi memang depannya itu adalah jalur MRT. Jadi sering bolak-balik naik MRT. Terus busway juga pernah. Jadi sebenarnya kalau ditanya naik transportasi umum, lumayan naik transportasi umum. Bahkan naik kereta juga tidak hanya dari Jakarta ke Bandung, dari ke sini ke Jawa Tengah juga pernah naik kereta. Sebenarnya semakin nyaman, aman, dan cepat transportasi umumnya, saya sangat tidak saya sangat tidak against. Maksudnya saya tidak akan sampai enggak naik itu enggak. Kalau misalnya transportasi umumnya nyaman, terus udah gitu rutenya banyak, aman, akan sangat menyenangkan sekali untuk naik transportasi umum, jujur. Karena menurut saya sih lebih murah pertama, dan of course kita juga berkontribusi untuk mengurangi polusi, bahkan tadi polusi suara dan segala macam. Jadi ya why not gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang di Medan juga, bagaimana transportasi umumnya? Sudah terjawab ya Mas ya, yang di Medan Mas Aditya. Jadi Mbak Luna cukup aktif gitu menggunakan transportasi umum, misalnya di Jakarta bahkan di depan kantornya bisa langsung MRT, busway, dan pilihan lainnya ya Mbak Luna ya. Terima kasih Mbak Luna sudah menjawab. Dan pertanyaan tadi kita kembali ketiga dari Medan, dari Sofyan. Apakah nanti kalau mau naik teman Gus akan bisa menggunakan e-money? Ya memang menggunakan e-money ya Pak ya, atau kartu kredit, itu pertanyaannya. Apakah bisa menggunakan kartu kredit juga gitu? Pak Ahmad Yani mungkin yang bisa bantu jawab Pak. Ya Mbak Bunga, jadi sekarang pun sudah bisa menggunakan kartu. Semua kartu dari perbankan sudah bisa digunakan. Nah ke depan mau e-money, mau Breezy, mau apa lagi tuh, dari BCA, ISI, dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Nah, termasuk ke depan kita juga ingin sudah bekerja sama dengan menggunakan e-wallet gitu ya, dengan menggunakan Oppo, menggunakan Gojek, GoPay, dan yang lainnya, Dana misalnya, itu sudah kita lakukan nanti di awal Januari mungkin itu kita sudah mulai launching. Nah ini kami berharap juga berharap banget nih sama Mbak Luna untuk mensosialisasikan kemudian menjadi duta teman BAS gitu Mbak Luna. Gitu Mbak Bunga. Oke, jadi memang untuk pembayaran menggunakan uang elektronik di semua gitu ya. Setuju, siap. Oke. Mantap. Kita kolaborasi Mbak Luna. Baik. Boleh Pak. Nanti Bapak temenin saya ya naik transportasi umum. Oke. Begitu Mbak Bunga terkait sistem pembayaran, dan bahkan kita nanti akan ini sekalian mungkin menjawab nomor 4 kali ya, akan mengintegrasikan sistem pembayaran ya. Jadi sistem pembayaran misalnya nanti kalau di Palembang itu LRT dengan teman BAS. Kalau di Solo ada kereta. Jadi nanti integrasi yang sesungguhnya sebetulnya adalah integrasi di sistem pembayaran. Satu kali bayar udah semua. Termasuk nanti kami bekerja sama dengan misalnya untuk first mile and last mile-nya misalnya dengan Gojek, dengan Grab dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dalam satu pembayaran. Nah ini kami secara secara simultan akan melakukan hal tersebut bekerja sama dengan semua pihak termasuk dengan Bank Indonesia. Itu kami lakukan, termasuk juga kami akan menambah beberapa koridor. Solo akan sepenuhnya bulan Desember ini akan terpenuhi semua. Kemudian Medan juga akan semua, Bali terpenuhi semua rutenya yang ada 4 koridor. Jadi kami berharap bahkan mungkin nanti di 2021 targetnya bisa lebih dari 10 juta, bisa kemungkinan sampai 20 jutaan lah. Itu target kita Mbak. Ditambah 2021 kita tambah kurang lebih 10 kota
ya, mulai dari tadi disampaikan Pak Dirjen, mulai dari Kalimantan Selatan itu ada, kemudian ada Manado, ada Makassar, di Papua juga ada Jayapura, ada Sorong. Jadi jangan cuma masyarakat yang ada di Pulau Jawa yang menikmati teman bus, tapi harapan kami teman-teman kita yang menikmatinya. Begitu Mbak Bunga. Setuju banget Pak. Tuh, Mbak Luna. Nah ini Mbak Luna harus jadi ininya. Jadi apanya? Dutanya. Supaya cepat yang mau naik teman bus itu tinggi. Ya Mbak Luna ya. Siap jalan, laksanakan Pak, siap 86. Sebelum perintah jalan nih. Boleh mengajak masyarakat untuk merasakan langsung pengalaman menggunakan teman bus. Silakan Mbak Luna. Ya, yang pasti sih yang tadi saya udah jelaskan juga ya. Saya juga penikmat transportasi umum sebenarnya. Jadi kalau misalkan di Bali seperti kemarin yang saya udah rasakan itu, saya seneng banget gitu. Emang agak katrok ya, maaf. Karena seneng aja gitu. Karena ya pastinya kan begini, jalanan di Bali itu tidak terlalu besar-besar, kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak mobil kendaraan pribadi, Bali itu sangat rawan yang namanya macet. Dan sebenarnya jarak dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak terlalu jauh. Tapi kemarin-kemarin sebelum pandemi ya, itu tuh memakan waktu lumayan cukup banyak untuk menuju satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya. Kemarin dengan saya naik bus ini, kebayang nggak sih kalau misalkan nanti, insya Allah gitu, bahwa kita sudah berangsur-angsur kembali ke normal, wisatawan asing mulai datang, lokal juga sudah datang, mungkin bisa sedikit membuat Bali juga lebih nyaman pastinya dengan mengurangi macet dengan kendaraan pribadi itu sendiri gitu, karena memang alternatif untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain itu memang Bali itu tidak terlalu banyak. Jadi itu mungkin salah satu yang membuat saya juga sangat terharu. Tanah kelahiran saya akhirnya ada alternatif kendaraan transportasi gitu. Dan mudah-mudahan saya juga setuju tadi dengan Pak Ahmad Yani bahwa mudah-mudahan yang bisa menikmati ini tidak hanya teman-teman di Jawa saja, tapi semakin banyak teman-teman di daerah-daerah lain juga bisa merasakan nikmatnya naik kendaraan atau transportasi umum gitu. Dan ya pastinya memudahkan dan juga hemat biaya harus itu. Karena murah. Ya kan? Jadi apa-apa lebih gampang. Yang pastinya bisa save up untuk kita. Karena kan kalau kita naik kendaraan pribadi harus beli kendaraannya, belum bensinnya gitu, belum perawatannya mahal gitu. Tapi kalau ada kendaraan umum kan yang udah nyaman, udah gitu aman dan bersih. Siapa sih yang nggak mau naik kendaraan umum gitu sih? Saya rasa sih itu ya yang paling penting. Ya, makasih banyak Mbak Luna Maya sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana serunya naik waktu di Bali. Jadi aman, nyaman, bersih, mudah dan pastinya hemat biaya ya Mbak. Betul, betul banget. Terima kasih, saya juga diundang hari ini bisa share pengalaman saya kemarin. Ini sincerely datang dari dari hati yang terdalam Mbak Luna nih kayaknya mengucapkan terima kasih. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Luna Maya yang sudah bergabung di webinar seri kedua Teman Bus hari ini. Dan saya juga tadi mau mendengarkan yang belum sempat menjawab nih, Pak Danarto Bayu dari komunitas Biskota. Apakah masih terhubung? Pak Danarto? Selamat siang. Oh ya, Mbak Luna, terima kasih ya. Kita dada-dada dulu sama Mbak Luna. Semua pembicara yang hadir, makasih Mbak Luna. Sukses, sehat selalu, stay healthy, stay safe. Sampai ketemu lagi. Oke, itu dia Mbak Luna Maya. Aduh seru banget ya. Pasti fans-fansnya Mbak Luna Maya hari ini semangat mengikuti webinar ya. Oke, dan kembali lagi untuk Pak Danarto Bayu, tadi belum sempat menjawab gimana sih respon dari teman-teman komunitas Biskota melihat adanya program Teman Bus ini.
Mas Danarto masih bergabung kan sama saya? Iya, iya. Apa udah kedengaran, Mbak, suara saya? Mas, sudah terdengar suaranya. Oke. Silakan. Iya. Pertama, kami dari komunitas Biskota itu mengucapkan terima kasih kepada Kemenhu, Pak Budi. Kami menyambut baik bahwa jaringan teman bus ini kan menambah opsi angkutan umum. Apalagi jadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih ada kepastian waktu dengan teman bus. Setiap 10 atau 15 menit sekali ada angkutan untuk mengangkut. Yang kami harapkan ini teman bus ini semakin banyak, semakin berkembang di tiap kota. Kalau bisa di satu provinsi itu ada satu koridor teman bus di ibu kotanya. Jadi, satu provinsi minimal satu. Iya. Gitu ya. Iya, kami doakan agar teman bus ini semakin banyak dan bisa ya 1 tahun atau 2 tahun lagi itu mencapai 10 juta penumpang. Oke. Tapi melihat fasilitas yang disiapkan oleh teman bus seperti apa sih Mas Danarto Bayu tadi melihat diterapkannya protokol kesehatan, kemudian ada demi kenyamanan dan keamanan juga ada CCTV dan lain sebagainya. Ya, itu bagus ya untuk sensor perilaku pengemudi. Jadi kan selama ini kan image pengemudi bis itu kan yang ugal-ugalan, yang tidak teratur. Nah, dengan adanya sensor ini, maka ada jaminan itu rasa aman kepada penumpang. Oh, bis yang kita naikin itu aman loh. Supirnya tertib dan supirnya itu mendapat pelatihan. Bagi supirnya sendiri juga merasa nyaman ya, karena ada kepastian jam kerja, ada kepastian juga untuk digaji. Dan satu lagi yang saya support itu bahwa memang pengemudi itu dilarang memakai handphone saat kerja, itu yang saya support. Setuju sih ya Mas ya. Memang habit memegang handphone ketika mengendara itu berbahaya, tapi kayak nggak bisa dilepas gitu. Ada aja. Nah di sini ada sensornya ya untuk pengemudi di teman bus ini ya. Jadi lebih aman seperti itu ya. Ya. Mas Danarto, suaranya nggak ada lagi nih kayaknya nih. Boleh diulang? Iya Mbak. Ya, memang kita menggunakan sekarang teknologi yang mempermudah kita untuk melakukan pengawasan. Baik itu pengawasan terhadap pengemudi maupun terhadap operasionalnya dari teman bus. Semua kita sudah menggunakan berbasisnya adalah online sistem. Jadi seberapapun hari ini satu bus itu hari ini jalannya berapa kami udah tahu. Dan bahkan Mbak Bunga, kita punya black box. Kalau di pesawat itu ada black box, di bis ini juga ada black box. Jadi kita sangat tahu kecelakaan, misalnya terjadi kecelakaan, terjadinya kenapa nih? Apa karena pengemudi yang salah, atau karena misalnya ada kendaraan lain yang menabrak bus kita. Jadi memang kami lengkapi dengan itu semua. Jadi ke depan harapannya memang tadi kalau di Bali masih kita gunakan bus sedang, karena jalan-jalan di Bali misalnya kita sesuaikan dengan kondisi jalan yang di Bali, busnya menyesuaikan. Nanti di kota-kota yang lain kita juga menggunakan bus besar seperti Transjakarta, nanti kota berikutnya Surabaya, kemudian Bandung, itu pasti kita menggunakan bis yang lebih aduhai gitu ya, lebih nyaman. Ada misalnya Mercedes, ada yang Scania, misalnya itu bisa kita kembangkan di kota-kota besar lainnya. Nah harapannya ya Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih juga dengan komunitas. Kemudian Pak Putu, kami akan menyediakan nantinya di setiap shelter itu ada parkir untuk sepeda Pak. Hukumnya wajib tuh Pak, nanti kita bangunkan setiap shelter itu ada parkir sepeda. Mudah-mudahan ini menjadi trigger kita perjalanan first mile last mile itu orang agar masyarakat bertambah sehat ya,
kemudian ongkosnya murah, itu naik sepeda. Dan kami juga berterima kasih nih, terutama sama Pak Joko dan teman-teman ahli transportasi yang membantu saya nih, Mbak Bunga. Ini kerja keras, kerja cepat, aplikasikan. Nah itu. Jadi teman bus ini adalah hasil kerja kita semua untuk masyarakat. Saya kira itu Mbak Bunga. Baik Pak Ahmad Yani, mungkin itu sekaligus closing statement atau ada yang masih mau ditambahkan dari Pak Yani? Lanjut Mbak Bunga. Oke, kalau gitu saya mau mendengar harapan dari narasumber lainnya untuk menutup talk show kita pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Joko Setiowarno selaku pakar transportasi. Kira-kira harapannya ke depan untuk teman bus seperti apa? Pak Joko, silakan. Ya, Pak Joko. Mohon di-unmute terlebih dahulu mungkin, Pak. Oke. Mungkin kalau... Udah bisa. Oh, sudah? Udah, ya tadi. Baik, begini, bagi Pemda-Pemda yang sudah mendapatkan bantuan, tentunya harus mau mengembangkan lagi. Ya, mengembangkan apa? Ya, koridor-koridor yang belum ada. Kemudian melakukan upaya-upaya kebijakan untuk mendorong orang menggunakan angkutan umum, menghindari menggunakan kendaraan pribadi. Artinya kebijakan membatasi gerak penggunaan kendaraan pribadi. Umpamanya ada kebijakan ganjil genap, ya, kemudian parkir tepi jalannya dihilangkan atau parkir ke pusat kota makin mahal, tapi didorong orang menggunakan angkutan umum dengan menyediakan fasilitas pesepeda, pejalan kakinya cukup nyaman, gitu ya. Nah, kemudian bagi pemda-pemda lain juga yang belum, ini silakanlah mungkin mengusulkan, karena ini cukup menarik bagi pemda yang memang benar-benar berminat untuk menyelenggarakan angkutan umum ini, karena ini juga terkait dengan kualitas kota. Dan bagi kepala daerah yang sekarang sedang berlomba-lomba atau untuk pilkada yang daerahnya sudah ada pelayanan ini, silakan ada berkampanye mau apa sekarang, contohnya di Medan gitu kan, ini sudah diberikan 5 koridor. Nah sekarang para calon itu dia mau menyelenggarakan apa program berikutnya, mau murah, kalau murah harus memberikan subsidi umpamanya tambahan, jadi tidak mengandalkan dari pusat saja, tapi bagaimana daerah-daerah ini juga mau mensupport. Bisa dilihat di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu provinsi yang mensupport untuk angkutan umum selain DKI ya, dengan Transjatengnya. Yang harapannya provinsi lain juga sama ya, dan jadinya kotanya, tapi kota-kota aglomerasi nanti antar kabupaten kota itu disupport dengan anggaran APBD provinsi. Dan yang terakhir, kalau Jakarta sudah bagus, tentunya berikutnya adalah Bodetabek ini juga harus bagus. Jangan kalah dengan kota Jakarta. Tapi tentunya tidak di perhubungan darat, nanti dilakukan di Badan BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Mungkin itu Mbak harapannya. Baik, terima kasih Bapak Joko Setiowarno, pakar transportasi, atas harapannya. Mungkin juga tadi bisa direkap lagi, dibutuhkan dukungan juga dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi mendukung program dari Kementerian Perhubungan ini ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita ke Pak Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Bike to Work Indonesia, untuk menyampaikan harapan, closing statement. Silakan Pak Putut. Pak Putut, silakan untuk menyampaikan closing statement, harapan untuk teman bus. Ya, Mbak Bunga, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu di Kementerian Perhubungan, di sini diwakili Pak Yani. Jadi harapan saya sudah dalam perencanaan Kemenhub semua tadi Mbak, Pak Yani, Pak Budi Karya, Pak Budi Setiadi sudah sampaikan, lalu juga sudah diperkuat oleh Mas Joko. Jadi harapan saya sudah ada semua, jadi nggak ada lagi. Tapi ada satu harapan saya untuk teman-teman Bapak Ibu masyarakat warga negara Indonesia tercinta.
saya ingin mengingatkan kita semua bahwa polusi udara, polusi suara begitu luar biasa dampaknya bagi kita semua. Kemudian kemacetan di Indonesia luar biasa juga. Angka kecelakaan lalu lintas begitu tinggi, maka salah satu solusi adalah ayo kita kurangi ketergantungan kita dengan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kita sama-sama kurangi ketergantungan itu, kita ayo mulai sering naik angkutan umum, naik sepeda, dan jalan kaki. Teman-teman Kementerian Perhubungan sudah mulai memfasilitasi kita semua, maka ayo manfaatkan momentum ini dengan baik, ada masukan, ada kritikan, kita sampaikan secara baik sehingga kualitas layanan dari waktu ke waktu semakin baik. Sehingga 3 persoalan perkotaan tadi kita bisa sama-sama turunkan, kita sama-sama jauh lebih aman, nyaman hidup di kota seluruh Indonesia ini. Saya kira itu dulu Mbak Bunga, terima kasih. Terima kasih Pak Putut. Amin Pak Putut. Semangat sekali, amin. Makasih apa harapannya ya. Ayo naik angkutan umum, naik sepeda, dan berjalan kaki. Sekarang saya mau mendengar dari Mas Danarto Bayu, Komunitas Bis Kota. Silakan Mas, harapannya. Ya, boleh di-unmute lagi Mas? Enggak Pak. Ya. Ya, Mas Bayu, coba boleh dicek lagi suaranya. Seperti dikatakan Mas Bayu tadi, teman-teman komunitas Bis Kota menyambut baik ya Mas ya, dan tentunya sejalan dengan narasumber lainnya nih ya, mendukung program dari Kementerian Perhubungan dengan adanya teman bus ini. Silakan Mas. Aduh, sayang sekali Mas. Kayaknya jaringan kita terganggu ya. Kita belum berjodoh nih Mas ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan. Terima kasih Pak Joko Setiawarno, Pakar Transportasi. Kemudian Pak Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Bike to Work Indonesia. Dan Mas Danarto Bayu, Komunitas Bis Kota. Apakah sudah bisa Mas Bayu? Kalau belum, berarti kita tutup saja obrolan kita gini. Oke. Tapi sebelum kita tutup, nanti kita mau ada kuis juga. Saya punya 5 pertanyaan dalam kuis sesi kali ini. Pertanyaannya bisa di